warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah semuanya pada semangat pagi ini ya. Semoga kalian semua memang semangat dan pagi ini sampai akhir pembelajaran nanti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Devan, ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Sudah berdoanya. Nah, semoga doa kalian hari ini bisa memudahkan kalian untuk menangkap ilmu pengetahuan pada hari ini dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita ada ice breaking atau lagu-lagu semangat dulu, ya. Seperti biasa, ya. Kita mulai dari lagu anti bully. Yuk, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling meluk dan sayang dengan kerukunan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling meluk dan sayang dengan teman. Sapu ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Duduk yang rapi, diam, perhatikan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu akan memberitahu pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, ya. Kalian di rumah, ya, kalau tidur, tidurnya di mana? Di Di kasur. kasur. Kasurnya siapa yang memberi? Ibu. Ibu. Orang tua ya, yang memberi kalian tempat tidur. Dikasih makan enggak? Kasih. Makan nggak? Kasih. Ada yang nggak dikasih makan? Ada. Ada ya, pasti dikasih makan semua. Ada yang selalu diperhatikan nggak sama orang tuanya? Diingatkan makan, belajar, mandi, atau berganti pakaian kalau sudah bepergian dari tempat lain atau pulang dari sekolah. Selalu diingatkan seperti itu nggak? Intinya kalian mendapatkan kasih sayang nggak dari orang tua? Dapat ya, karena tidak ada orang tua yang cuek atau tidak perhatian atau tidak sayang dengan anaknya, ya. Kemudian kalau di sekolah, kalian ke sekolah, kalian mendapatkan apa aja yang sudah jadi milik kalian atau yang bisa kalian pakai di sekolah? Buku. Buku apa? Buku pelajaran. Ya, buku pelajaran. Apalagi? Ini yang kalian beli ya? Ada meja, kursi, ya kan? Dan lain-lain. Kalau di lingkungan masyarakat, kalian misalnya bermain atau apa di lingkungan masyarakat, kira-kira kalian bisa menikmati sekitar rumah kalian apa saja? Permainan. Main ayunan, apalagi? Main bola. Main bola. Main bolanya di mana? Di lapangan. Kalau main ayunan di mana? Ada di taman bermain. Nah, yang Ibu barusan tanya ini baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu semuanya dalam bentuk apa yang kalian dapatkan? Ibu, apa namanya? Hak, ya. Jadi semua itu adalah hak kalian yang memang seharusnya atau memang sudah kalian harus dapatkan, atau memang hak kalian untuk hidup menikmati sesuatu. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi, kalau di rumah
kalian bantu orang tua nggak? Bantu. Apa bantuan contohnya yang biasa kalian bantu sama orang tua? Menyapu. Intinya beres-beres rumah ya. Kemudian apa lagi? Selain yang berbau beres-beres rumah, bantu bapak cuci mobil ya, bagi yang punya mobil ya. Apalagi? Yang intinya kendaraan. Apalagi selain bukan dalam bentuk beres-beres atau bersih-bersih. Ya, menyayangi orang tua. Karena orang tua sayang kalian, kalian pun sebagai anak juga harus sayang sama orang tua. Jangan salah satunya ya. Nah, terus apalagi selain selain kasih sayang harus sayang dengan orang tua, Menjaga salah satu anggota keluarga yang sedang sakit. ya, menjaga anggota keluarga kalau sedang sakit. Terus tambahkan dari ibu, menjaga nama baik keluarga, apapun masalahnya, apapun yang sedang alami, kita harus jaga nama baik atau aib keluarga kita. Kalau di sekolah, apa yang memang harus kalian lakukan? Belajar belajar. Yang sesuatu yang harus Belajar. piket, apalagi? Menghargai guru. Menghargai guru, apalagi? Memperhatikan guru. Setiap Senin kita mengikuti Upacara. Nah, semua itu yang semuanya berbentuk harus kalian lakukan itu apa namanya? Kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Kalau yang namanya wajib berarti harus dilakukan, tidak boleh dilanggar atau tinggalkan. Nah, jadi kewajiban baik hak atau kewajiban itu semuanya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi dari semua contoh yang kalian berikan tadi, nah masuklah materi kita pada hari ini yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ada 3 kriteria tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk pelajaran kita tema 3 pada bidang studi PPKN. Nah, jadi kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui informasi tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu apa pengertiannya. Kemudian contoh-contohnya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat dari masing-masing ketiga kriteria ini. Kemudian kita bagaimana mengetahui informasi hubungan antara ketiganya, baik itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk itu supaya pelajaran kita jauh lebih dalam, silakan tuangkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Nah, di buku pelajaran kita itu kalian buka halaman tentang ada tes disiplin waktu. Coba lihat dulu halaman berapa di situ. 41. Halaman berapa? 41 ya. Coba buka halaman 41. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada contoh teks ya, yang mana judulnya disiplin waktu ya. Nah, tentang disiplin waktu. Sekilas ada tentang siapa ya di sana. Aktivitasnya disebutkan di sana dari awal dia bangun sampai ia mau tidur lagi. Nah, untuk itu pada halaman 41 ini silakan kalian baca dulu sebentar di dalam hati, temukan informasinya, baru nanti kita diskusi ya. Silakan dibaca dulu.
informasi tentang dalam teks itu? Karena kita belajar PPK, ini ada contoh teksnya sedikit yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di situ yang melakukan aktivitas sehari-hari siapa namanya di situ? Nah, di situ dia bangun pukul berapa? Desi bangun pukul 5 pagi. Kalau kalian bangun jam berapa sama dengan Desi nggak? Setengah 7. Ada yang jam berapa? Jam 6. Jam 7 atau yang jam 7? Jam 7. Nah, kalian yang di atas jam 5 nggak sholat subuh ya. Apalagi sholat itu adalah kewajiban kita sama Allah. Kan kalau wajib hukumnya, maksudnya wajib itu kan apabila kalau tidak dikerjakan Mendapat dosa dan kalau kerjakan mengerjakan. mendapat pahala. Nah, sedangkan kita melakukan kewajiban untuk sesama manusia saja harus dilakukan, apalagi kalau kewajiban kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang jam 5 juga sama dengan Desi sesuai di teks, ada yang jam 6, jam 7. Kalau jam 7 kira-kira buru-buru nggak ke sekolah? Enggak. Mandi nggak tuh? Mandi. Jam 7 itu kan udah ini. Maksudnya jam 7 tuh udah siap. Udah setengah kan 7. ibu tanya kan bangun. Kalau jam 7 udah siap berarti itu bukan lagi bangun. Terus katanya di situ apa namanya? Nah, Desinya membantu ibu pada pukul berapa di situ? Desi membantu ibunya pukul 5. Kalian dibandingkan Desi, kalian sempat bantu orang tua nggak atau bantu keluarga di rumah? Sempat. Bantu apa? Contohnya? Bantu tempat tidur saat ibu lagi masak. Nah, bereskan tempat tidur sendiri kan? Pasti berantakan, selimutnya dilipat. Apa namanya? Bantalnya harus diapain? Disusun rapi, biar nggak compang-camping ya. Terus apa lagi? Selain membersihkan tempat tidur, jaga dek pagi-pagi, dijaga dulu. Nanti berangkat sekolah siapa yang jaga? Apa? Orang tua kan? Kalau orang tuanya di rumah. Nah, dari contoh cerita tentang Desi ini kurang lebih yang dilakukan Desi ini adalah sudah hal yang benar. Dia sudah melakukan haknya dan kewajibannya, serta yang ia lakukan hak dan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau udah menjadi anak seperti Desi ini Desi ini tergolong anak yang baik atau bukan? Baik. Anak yang patut dicontoh enggak? Patut dicontoh. Nah, ibu harap kalian bisa mencontoh apa yang ada dalam cerita tentang disiplin waktu. Karena cerita contoh Desi pada teks ini, dia sudah mencerminkan bahwa dia sudah disiplin waktu. Dia tahu waktu ketika pulang sekolah, dia nanti ganti baju, bersih-bersih, makan siang itu hak dia, kewajibannya nanti apa? Kalau ada waktu kosong dia belajar. Yuk Ilham, Zura, coba perhatikan dulu ya, simak baik-baik ya. Nah, kemudian setelah kita mengamati teks, sekarang tanggung jawab ini apakah ada hubungannya nggak? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada. Apa hubungannya? Kalau untuk mendapatkan hak harus melakukan kewajiban, tapi sementara kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, betul. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi punya pendapat lain? Nah, jadi kalau misalkan ibu buat konsep ya, kurang lebih seperti ini. Ini ya. Nah, seperti yang dijelaskan Devan tadi, pendapat Devan tadi, ketika kita ingin mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, dari ketiga ini semua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi
ketika kita mendapatkan hak, kita harus lakukannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, hak yang kalian dapatkan apa misalnya? Kalian kalau anak kecil dikasih mainan, ketika dikasih mainan dia harus bertanggung jawab terhadap mainannya agar tidak mudah rusak atau jangan sampai hilang gitu ya, atau dia ceroboh mungkin lupa naruhnya di mana ya kan gitu, atau sampai diambil orang gitu atau dicuri. Nah itu contoh bentuk tanggung jawabnya ya. Terus kalau kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yaitu ketika kalian melakukan suatu kewajiban, ya harus sungguh-sungguh melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya apa? Kalian misalnya ada PR, ya dikasih guru, mengerjakannya dan ya berarti ketika di rumah kalian mengerjakannya dan mengumpulnya tepat waktu. Nah, berarti kan sudah jadi tanggung jawab kalian. Ketika kalian dikasih PR harus selesaikan sampai tuntas supaya nanti tidak dimarahi guru pada saat di sekolah. Berarti tanggung jawabnya itu menyelesaikan PR-nya tepat waktu. Kewajibannya itu menyelesaikan PR-nya itu sendiri. Nah, untuk melakukan hak dan kewajiban itu dia harus seimbang. Maksudnya adalah ya kalau mau mendapatkan hak ya kita lakukan kewajiban dulu. Jadi kurang lebih kita tambah lagi satu arah panahnya. Nah, setelah kita mendapatkan kewajiban ya yang kita dapatkan adalah hak. Nah, misalnya kalian ada contoh misalnya kalau nanti lulus sekolah atau lulus SD nanti bapak atau ibu belikan apa gitu ya kan. Misalnya nih kebanyakan kalau anak SMA, kalau dia lulus SMP nanti dengan nilainya yang bagus nanti SMA-nya dibelikan motor karena jarak sekolahnya bagus. Nah, karena si anak ini tadi memenuhi kewajibannya sebagai pelajar dan termotivasi karena janji dari orang tuanya ya, karena janji dari orang tuanya, maka dia pasti kan termotivasi tuh, semangat, wah aku dapat motor nih. Jadi dia semangat belajar, mati-matian, sungguh-sungguh dengan dia. Kemudian sesuai janji dari orang tuanya tadi, oh dia lulus, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Karena sekolah jaraknya jauh dan dia sudah beranjak remaja, dibelikanlah dia sebuah sepeda motor atau minimal mendapatkan sepeda gitu ya kan. Nah itu contoh dari kewajiban dia sebagai pelajar, haknya dia akhirnya mendapatkan fasilitas kendaraan. Nah itu contohnya. Nah pasti kalian kan semuanya ada hak yang kalian dapatkan karena kalian sudah mendapatkan kewajiban. Nah yang pernah kalian rasakan siapa ya? Mungkin kalian pernah disuruh melakukan apa, nanti kalian akan mendapatkan sesuatu. Apa contohnya yang pernah kalian alami? Apa? Bikin kopi. Beli kopi. Dapat uang jajan. Kemudian nanti Haknya dapat jajan. dikasih duit untuk Jajan. Nah, karena kata Aisyah, contoh sederhana aja, Aisyah disuruh beli kopi sama orang tuanya. Mungkin dikasih uang lebih, harga kopinya berapa, ada kembalinya buat kamu. Nah, dia dapat hak untuk gereja. Ibarat uang tenaganya karena jalan ke warung kan capek, siapa tahu haus beli minum. Selain itu ya Habib, dapat duit jajan hampir sama. Atau yang lain selain beli sesuatu di warung. Apa? Itu kalau dapat juara atau ranking dikasih hadiah. Dikasih hadiah macam-macam ya. Hadiah yang sederhana maupun hadiah yang agak mewah tergantung rezeki orang tua ya. Nah, kurang lebih itulah. Kan berarti kan kalian merasa sudah diperlakukan secara adil. Nah, untuk materi ini ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, oke, baiklah. Untuk materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah
hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan seimbang agar hidup kita menjadi tentram, baik, dan teratur. Nah, baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya, karena waktunya sudah habis. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.